sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GK Kebonjati hari ini. Hari ini saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama hikmat Tuhan yang bersumber dari Amsal pasal 15. Saudara kasih dalam Kristus, ada sebuah kalimat bijak yang berkata demikian. Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah. Nah, saudara sekalian, apa yang hendak disampaikan oleh kalimat bijak ini kepada kita? Apa yang disampaikan oleh kalimat bijak kepada kita ialah, saudara sekalian, itu bahwa kita harus berhati-hati atau bijak dengan perkataan kita. Mengapa? Karena perkataan kita dapat menentukan masa depan kita. Biarpun kecil lidah ini, saudara sekalian, dia mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam perjalanan kehidupan kita. Lidah kita atau perkataan kita, saudara sekalian, dapat membawa kita meraih keberhasilan atau kesuksesan yang kita harapkan, tetapi juga dapat membawa kita berada di kedalaman yang terendah dalam kehidupan kita, yaitu kehancuran dari sikap hidup kita. Terus sekalian, perkataan kita juga dapat membangkitkan semangat hidup orang lain, atau sebaliknya malah menghancurkannya. Perkataan kita dapat meneguhkan hidup orang lain, atau sebaliknya malah menyakiti perasaan hidup orang lain. Saudara sekalian, perkataan kita bisa membuat orang bangkit dari kejatuhannya, tetapi juga bisa membuat orang lain semakin terbenam dalam kesulitannya. Saudara sekalian, lidah kita sekali lagi memang dapat membangun atau menghancurkan, menjadi pendukung untuk pembawa kesuksesan, tetapi juga dapat menjadi faktor yang membawa pada kehancuran. Sebab itulah, saudara sekalian, di dalam Amsal pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita mendapatkan nasihat bijak dari penulis Amsal ini agar kita dapat mengendalikan lidah atau perkataan kita. Di dalam ayat ini, saudara sekalian, penulis Amsal berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saudara sekalian, menurut hasil penelitian, setiap orang kira-kira mengeluarkan kata-kata sebanyak 30.000 kata setiap harinya. Itu berarti, saudara sekalian, dalam hidup ini kita menggunakan banyak waktu untuk berbicara kepada orang lain. Kita menggunakan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh sebab itulah, saudara sekalian, penting kita perhatikan apa yang disampaikan Rasul Petrus dalam suratnya, dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Di dalam surat ini, saudara sekalian, Rasul Petrus mengingatkan, jika kita mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya harus dapat menjaga lidah atau perkataan kita. Sebab siapa yang mencintai hidup, kata Rasul Petrus, dan menginginkan melihat hari-hari yang baik dalam kehidupannya, ia harus mampu menjaga lidahnya. So, sekarang kita harus mampu memilih dan mengendalikan perkataan yang akan kita ucapkan, supaya tidak menjadi salah ucap, tetapi saya dan saudara semakin bijak dalam membangun relasi dengan sesama melalui perkataan yang kita ucapkan. Sebab itu, saudara sekalian, penting untuk kita perhatikan bagaimana kualitas perkataan kita dalam hidup ini. Lidah kita, saudara sekalian, harus kita pergunakan untuk memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh yang positif terhadap orang lain, seperti yang ditekankan penulis Amsal, agar dalam kehidupan ini, kata penulis Amsal, perkataan kita bagaikan pohon kehidupan. Amsal 15 ayat yang keempat, perkataan kita menaburkan pengetahuan bagi hidup orang lain. Amsal 15 ayat yang ketujuh, perkataan kita ketika disampaikan penuh pengertian. Amsal 15 ayat yang ke-14, dan perkataan yang kita ucapkan itu dapat meredakan pertikaian. Amsal 15 ayat 18. Nah, saudara sekalian, melihat apa yang disampaikan oleh penulis Amsal pada hari ini, mari kita semua, saya dan saudara, harus mampu memilih dan mengendalikan perkataan yang akan kita ucapkan supaya tidak salah ucap, tetapi semakin bijak dalam membangun relasi dengan banyak orang di sekitar kita. Terus sekalian, kita harus menyadari bahwa seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan dan harus menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan itu termasuk dengan lidah atau perkataan yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa yang kita ucapkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan semuanya itu memuliakan Tuhan.
Perkataan kita menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Perkataan kita menunjukkan kualitas relasi yang hendak kita bangun dengan orang lain. Dari perkataan kita, orang bisa bersimpati atau membenci kita. Perkataan kita sehari-hari menjadi saksi apakah kita ini murid Kristus atau bukan. Saudara sekalian, mari kita buat diri kita menjadi penting di mata orang lain. Dan itu bisa dimulai dari perkataan atau dari bagaimana kita bijak mengendalikan lidah yang kita manfaatkan dalam berbicara kepada orang lain. Saudara sekalian, ketika kita bijak dalam berkata-kata, maka hidup kita bermakna. Tuhan memberkati kita semua. Amin.